أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أفلح المتقون. Para hadirin semuanya yang terhormat, saya tidak menyebutkan pangkatnya satu persatu, dari pejabat pemerintah sipil maupun militer, habaib, kiai, ulama, talamid. Saya hanya bisa berdoa semoga kita semua dijadikan hamba Allah yang paling bertakwa dan dicintai Allah serta Rasulullah SAW dan serta seluruh manusia. Amin ya rabbal alamin. Saudara, al-jama'atu rahmah. Kumpul ini rahmat. Kalimatnya kecil, tapi pernah Anda tanya apa maksudnya? Al-jama'atu rahmah, pada rahmat kita, saudara. Anda bisa mawas diri, Anda bisa mencontoh, Anda bisa melihat, Anda bisa merasakan siapa diri Anda sebenarnya. Ketika Anda merasakan seorang yang alim, di sini ada yang lebih alim. Ketika Anda seorang pejabat, ada yang lebih tinggi pangkatnya dari Anda. Ketika Anda melihat kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita, itulah faedah al-jama'atu rahmatun. Saudara, Abuya Al-Habib Muhammad Al-Maliki, saya bukan mau beri nasihat, tidak. Dari tadi ini kita hadir, semua sudah tegang. Yang hadir semua sudah ngantuk dan keroncongan. Jadi saya tidak mau panjang-panjang, langsung aja ke masalahnya. Saya terbang dari firman Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Nah, saya mau berbicara. Laqad kana lakum fi ustadzikum Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki qudwah hasanah. Betul tidak? Alhamdulillah. Saya tidak lama di sana. Tapi saya ingat ada satu lagu Melayu, namanya Kau Segalanya Bagiku. Ini mestinya bukan buat kekasih, saudara. Kau segalanya bagiku untuk Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu. Itu yang penting. Kenapa, saudara? Terlalu banyak ilmu yang dapat kita dapatkan dari beliau. Salah satu di antaranya, beliau ini mempunyai sifat dunia rendah di hadapan beliau, dunia kecil di hadapan beliau. Ini saya saksikan. Saya di sana tahun 77. Dolar waktu itu kalau tidak salah cuma sekitar 70-80 ribu rupiah. Lupa lagi saya. Pokoknya dolar sangat masih murah. Ketika saya duduk, beliau mengeluarkan uang kurang lebih 13.000 rial. Kemudian beliau katakan, "Ya Ahmad, kembalikan ini uang kepada Fulan bin Fulan." Sambil beliau nelpon, "Saya kembalikan kepada Anda." Orang yang mau nangis itu yang dikembalikan uangnya. Saya sendiri bingung, kenapa nih Abu ya? Ini orang memberikan uang ikhlas, tapi ada satu kata-katanya yang kurang berkenan di hati beliau. Beliau kembalikan uang sebesar itu, yang mungkin menurut perhitungan sekarang itu 100 juta barangkali. Dunia di mata beliau kecil. Beliau sering mengatakan, "Ya Ahmad, ini apa?" Uang. Diambil kakinya, ini uang di sini, ditaruh di kakinya. Bukan berarti menghina dunia, tidak. Tapi beliau mengajar kita untuk tidak membesarkan dunia. Dunia kecil, yang besar jabatan kecil, yang besar kekayaan kecil, yang besar. Itulah Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Berarti kalau Anda mengaku sebagai tilmid, pengikut Abuya Muhammad bin Alwi Al-Maliki, murid Abuya, tidak materialistis. Saudara, jangan tepuk tangan. Tepuk tangan punya orang Yahudi. Kita punya Allahu Akbar. Begitu, saudara-saudara. Tepuk tangan, malaikat bingung ngasih ganjaran apa tepuk tangan, saudara-saudara. Tapi Allahu Akbar zikir.
Hadirin, ini salah satu contoh dari Abuya. Oleh-oleh yang pertama. Oleh karena itu, judul pembicaraan saya adalah bukan sekilas, mengingat dan mengikat. Mengingat kebesaran Abuya dan mengikat di hati kita cara mengikuti Abuya Muhammad bin Ali al-Maliki. Kedua, saudara, kita punya guru ini sangat menghargai orang yang lebih tua. Saya ambil contoh kejadiannya diri saya sendiri. Dulu saya sebagai pilot Habib Muhammad bin Ali al-Maliki. Ya. Betul, saudara-saudara. Tapi mobil, bukan kapal udara. Satu hari saya disuruh pergi mengantarkan iparnya, mau pergi ke Mesir dengan seorang talib. Memakai mobil Plymouth. Di sini nggak ada, saudara-saudara, Plymouth. Itu mobil Plymouth kalau lagi jalan, kita lari 100 atau 200 tinggal begini saja. Jalan sendiri, saudara-saudara. Otomatis. Saya berangkat ke Jeddah. Selesai mengantarkan dari Jeddah. Maklum di Indonesia biasa naik oplet ablug-ablugan, saudara-saudara. Kena Plymouth, jalan enak, indah, AC. Saya ngantuk, saudara. Lampu merah, lupa kelihatannya lampu hijau, saudara-saudara. Subhanallah, saya berhenti sebentar, lupa kalau ini mobil otomatis. Kalau otomatis kan tahu diri itu mobil, nggak pakai disuruh lagi, jalan sendiri kan. Saya tabrak yang depan. Subhanallah, bukan satu yang saya tabrak, satu, 4 nabrak semua, saudara-saudara. Ya Allah. Alhasil, Plymouth yang tadinya indah kembali ke Mekah menjadi Plymouth pincang. Bempernya rusak, bannya juga rusak. Saya pikir saya bakal pincang juga ini. Tapi alhamdulillah, saya pikir Abuya ini laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saya cari gimana caranya supaya nggak dimarahin. Ya pantas guru marah sama muridnya. Biasa saudara-saudara, anak murid dipukul sama guru harus seperti kata penyanyi, pukulan seorang kekasih bagaikan kismis. Darbul Habib, pukulan kekasih bagaikan kismis. Enak saja saudara-saudara. Diapain enak? Kenapa? Kekasih. Bahkan ditampar tangan, ditampar ini, yang kiri, wahai kekasih, tambahkan tangan. Saya saudara-saudara kalau ditampar yang kiri, jangan yang kanan. Sakit saudara-saudara. Baik, saya kembali, saya pikir kepada siapa? Saya minta syafaat ini. Saya teringat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghadis, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Bukan dari golongan aku yang tidak menyayangi yang kecil dan menghormati yang tua. Kalau kembalikan saya kecil, murid pasti salah. Saya ambil orang tua waktu itu, ada Syekh Muhammad Al-Ahdal. Saya pakai politiknya NU. Saya pakai politiknya PAN. Politik Golkar. Saya ambil, bertemu dengan Habib Muhammad Al-Ahdal. Habib Muhammad dengan penuh sedikit dinangis-nangiskan, saudara-saudara. Kenapa ente? Habib, bahaya ini. Bahaya apa? Bahaya Habib. Kenapa? Mobil pincang. Dia tahu ini. Ini perbuatan saya yang bawa pilotnya. Dia bilang tenang. Saya minta syafaat Habib supaya Abuya jangan marah kepada saya. Alhasil sore majelis tertuduh Ahmad Habib Muhammad. Ketika Abuya lihat saya lain, belum menegur, Habib Muhammad dulu ngomong, Abuya kada wa kada wa kada wa kada. Ini Ahmad tadi bawa mobil dengan tidak sengaja nubruk. Tapi sudah ketahan, saudara. Beliau menghormati yang lebih besar. Diterima syafaatnya. Alhasil Ahmad bin Muhammad Al-Haddad lolos dari hukuman. Sifat Abuya menghormati yang lebih tua. Tidak cinta dunia, menghormati yang lebih tua. Kemudian Abuya itu tawadhu orangnya. Sangat tawadhu. Beliau punya mobil Mercy
Mobil apa saja, mungkin mobil emas dikasih sama orang, dia nggak mau. Dulu waktu masih di Jamiah, itu kan beli motor lebih bagus, mobil yang saya tabrakan tuh bagus. Waktu itu, saya bawa mobil apa saudara? Unet. Kalau mobil Indonesia ini apa ya? Pickup saudara. Tapi subhanallah mau diajak ini, tidak mau. Maunya naik dengan saya, naik mobil Unet. Saya pikir kenapa ya? Oh mungkin karena pilotnya Ahmad Al-Haddad. Tawadhu saudara. Beliau sangat tawadhu, tapi beliau tegas. Beliau walaupun tawadhu, beliau tegas menghukum bagi orang yang salah. Kemudian satu lagi sifat beliau, tidak membeda-bedakan orang dan tahu cara berbicara dengan siapa dan meletakkan nas. Abuya bisa. Abuya bisa bicara dengan profesor, Abuya jadi doktor profesor. Abuya bicara dengan anak kecil, bisa. Sepadan, bisa. Hebat Abuya itu. Bisa meletakkan semuanya. Kan disangka dari dengan tingkat ilmunya. Itu Abuya Muhammad bin Ali Al-Maliki. Saya mau panjang lebar, sudah takut kecapean saudara-saudara. Tiga ini sebetulnya modal dakwah dari Abuya. Tidak materialistis, menghormati yang lebih tua, guru, menghormati orang yang memperbaiki kita karena kita punya salah. Sifat tawadhu, tidak ada sombong. Kemudian hadirin, bisa masuk di dalam segala hal, bisa masuk ke segenap golongan orang, fleksibel, bagaikan mobil otomatis. Tahu mobil otomatis? Itu kalau mobil otomatis, tak masuk satu, nggak usah, truk dua, nggak usah. Satu, set, nanti dia jalan, dua, tiga, mau berhenti, turun lagi jadi dua. Mengerti sendiri Abuya itu. Jadi beliau tahu di mana menempatkan diri. Ini pelajaran buat kita. Wahai talamid Abuya, harus bisa menempatkan diri dan bisa masuk ke segala lapisan, bisa menerima lawan maupun kawan. Itu sifat Abuya Muhammad bin Ali Al-Maliki. Selanjutnya waktos nasihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara dilanjutkan, di sini ada sebuah pengumuman dari Margazi. Dimohon kepada